Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa keselamatan terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, seluruh hamba-hamba Allah. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Dalam sesi kali ini pemirsa, kita akan mencoba untuk mengkaji diri, yaitu kita kaji makna dari apa sih atau siapa sih manusia itu, diri kita. Kita akan tinjau sejenak ke kitab suci kita pemirsa, kitab suci Al-Quran, pada surat Al-Insyiqaq, surat ke-84 ayat 6, yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya engkau berusaha sungguh-sungguh menuju kepada Tuhanmu, maka engkau akan menemuinya. Itu kita maknai, yaitu kita harus berupaya sekeras-kerasnya untuk mengenal Allah, Sang Pencipta kita, dengan cara mengenal jati diri kita. Ya, seperti yang sudah pernah sering-sering saya sampaikan ya pemirsa. Jadi seperti itu maknanya. Kemudian kita tengok lagi surat sebentar pemirsa, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-70. Ya, yang mengatakan, dan sungguh kami telah muliakan keturunan Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kita bisa ambil maknanya, ada makna bahwa manusia adalah makhluk yang diberi kelebihan dari kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi maknanya adalah kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Demikian pemirsa. Kemudian kita tinjau lagi surat sebentar pemirsa, Al-Hijr. Al-Hijr itu surat ke-15. Kita menuju ke ayat 28 dan 29 pemirsa, yang menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah kering, dari tanah hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu padanya dengan bersujud.
kita ambil maknanya pemirsa. Jadi saat Allah ciptakan Adam, manusia, yaitu bapak kita adalah keturunan Adam, Nabi Adam pemirsa. Jadi saat Allah sudah sempurnakan, Allah tiupkan sebagian ruh ciptaannya, maka Allah perintahkan malaikat dan jin untuk sujud kepada manusia. Itu yang kita bisa ambil maknanya pemirsa. Kita coba tengok lagi surat sebentar pemirsa. Jadi yang menyatakan perintah Allah kepada malaikat dan jin untuk sujud kepada manusia, yaitu surat ke-7 Al-A'raf, yaitu ayat ke-11 pemirsa, yang mengatakan, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk kamu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang sujud. Jadi saat Allah perintahkan untuk sujud kepada manusia, maaf pemirsa, malaikat langsung sujud, namun iblis tidak bersedia untuk sujud pemirsa. Jadi yang pada intinya iblis merasa makhluk ciptaan Allah yang diciptakan lebih dahulu, dan mereka merasa diciptakan dari api, yang menurut mereka api adalah lebih mulia daripada tanah. Nah, kita tengok lagi pemirsa, kita tinjau lagi surat berikutnya. Sebentar pemirsa. Jadi surat ke-17 Al-Isra, itu pada ayat 85 pemirsa. Ini firman Allah yang menyatakan, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Jadi makna yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah penjelasan mengenai ruh yang tadi pada ayat sebelumnya, yaitu saat tercipta manusia sudah sempurna bentuknya, itu kira-kira 4 bulan pemirsa, usia 4 bulan di kandungan ibu kita. Jadi saat usia 4 bulan itu, setelah Allah sempurnakan bentuknya, dalam arti sudah terbentuk wujud manusia, wujud kita pemirsa, lengkap, ada tangan, kaki, kepala, mata, hidung gitu, yang sebelumnya hanya berupa gumpalan darah, kemudian menjadi gumpalan daging dalam proses sampai menjelang 4 bulan usia. Nah, setelah 4 bulan itu sempurnalah bentuk
manusianya yang masih ada di dalam rahim ibu kita, saat itulah Allah tiupkan ruh ciptaan Allah. Jadi seingat saya Allah berfirman, setelah aku sempurnakan kejadianmu, ku tiupkan ruh ciptaanku, maka hiduplah kamu. Jadi saat Allah sudah tiupkan ruh ciptaan Allah, maka hiduplah kita di dalam rahim ibu kita itu, pemirsa. Jadi ini yang bisa kita petik dari ayat barusan, ayat ke 85 dari surat ke-17, yaitu mengenai ruh, bahwa Allah sudah menyatakan di sini roh adalah urusan Allah. Jadi Allah tidak memberikan ilmu kepada kita melainkan sedikit. Nah, kita tinjau lagi surat Al-Fajr. Al-Fajr itu, sebentar pemirsa, surat ke 89, ya, surat ke 89 Al-Fajr itu pada ayat 27 dan 28 yang menyatakan di sini, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi makna yang bisa kita petik, pemirsa. Jadi pada saatnya nanti, setelah tiba hari kiamat, itu yang akan kembali kepada Allah, ilaihi rojiun, yaitu jiwa-jiwa kita, pemirsa. Jiwa-jiwa yang ridho dan diridhoi, yang Allah ridhoi. Jadi dari tinjauan kita beberapa ayat, pemirsa, yang barusan, sebetulnya banyak, ada beberapa lagi ayat-ayat yang menerangkan hal-hal yang sama, cuman kita ambil contoh, kita tinjau contoh beberapa saja untuk mewakili pemahaman mengenai kajian diri ini. Jadi urutannya begini, pemirsa. Allah ciptakan manusia dari tanah, dan dalam proses di dalam rahim seorang ibu yang Allah tentukan, yaitu kita dititipkan di dalam rahim ibu kita, pemirsa, yaitu jiwa kita, dan di situ terjadilah proses pembentukan dari gumpalan darah tadi ke gumpalan daging, dari zigot ke embrio, kemudian terbentuklah sebetulnya belum bayi ya, kayak apa ya namanya ya, zigot orok ya pemirsa ya. Jadi yang sudah berbentuk sempurna, lengkap dengan seluruh anggota badannya, yang tadi saya sebut, sudah ada tangan, kuping, kaki, hidung, mata, mulut, kepala, semuanya. Itu pada usia 4 bulan. Saat itulah Allah meniupkan sebagian ruh ciptaannya kepada kita. Maka pada saat itulah kita hidup, pemirsa, masih di dalam rahim, di dalam kandungan ibu kita. Nah,
Jadi dari pemahaman itu, sebetulnya apa sih kita ini? Kita adalah manusia yang terdiri dari jiwa, raga, dan roh. Jadi sebetulnya kita ada 3 unsur, pemirsa. Unsur pertama adalah jiwa. Jiwa itu adalah jati diri kita yang nantinya pada saatnya kita akan kembali di sisi Allah. Itu adalah jiwa kita, pemirsa, jati diri kita itu. Nah, jiwa ini, jati diri kita ini ada di dalam tubuh kita, yaitu raga. Jadi sering mungkin pemirsa kita sering sebutkan ada jiwa raga. Yaitulah jati diri kita ada di dalam diri kita. Jadi jiwa kita ada di dalam raga kita, badan kita. Nah, yang bisa diartikan juga jiwa kita itu adalah batin kita. Raga kita adalah lahir kita. Nah, jiwa kita di dalam raga ini sampai kita terlahir, kita hidup, berkembang, itu karena ada ruh yang telah Allah tiupkan sejak kita berusia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Jadi kita hidup itu karena ada ruh ciptaan Allah. Nah, mengapa Allah sebutkan manusia adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dari makhluk ciptaan yang lain? Itu karena hanya manusialah yang di dalam jati dirinya ada ruh Allah. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, kepada iblis untuk sujud kepada manusia. Karena itu pemirsa, jadi karena di dalam manusia ini ada ruhnya Allah. Nah, malaikat bisa melihat itu, di dalam diri manusia ada ruh Allah. Maka seketika malaikat tunduk sujud hormat kepada Adam, bapak kita, pemirsa, bapak kita semua. Nah, sedangkan iblis dia menyangka, dia protes, dia merasa lebih mulia terbuat dari api. Dia merasa lebih dahulu diciptakan oleh Allah, dan dia akhirnya tidak mau sujud, sehingga Allah kutuk iblis untuk turun ke dunia. Nah, ini untuk pemahaman atau kajian mengenai iblis ini, insya Allah di lain sesi, pemirsa. Jadi saat ini kita akan coba untuk mengkaji diri kita sebagai manusia. Jadi kembali lagi yang tadi, pemirsa. Jadi kita sebagai manusia itu terdiri dari 3 unsur. Pertama, jiwa kita, jati diri kita yang kelak nanti akan kembali kepada Allah. Yang kedua adalah raga kita, badan kita, yang pada suatu saat sesuai dengan kehendak Allah, takdir Allah, yang diciptakan dari tanah, raga kita ini kelak nanti akan kembali ke tanah. Jadi raga kembali ke tanah, jiwa kita harusnya
bisa kembali kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah ruh, sesuai dengan ayat yang kita tadi kaji. Itu ruh adalah urusan Allah. Jadi dalam hal ini kita seyogianya konsentrasilah atau uruslah dua hal, yaitu jiwa dan raga. Jadi untuk ruh adalah sudah urusan Allah pemirsa. Jadi kita insya Allah kita tidak mampu untuk memahaminya kecuali Allah berkehendak. Kita ibaratkan seperti ini pemirsa. Antara tiga unsur tadi ya. Kita ibaratkan saya sedang setir mobil. Nah, saya itu adalah jiwa pemirsa. Mobil ini adalah raga. Nah, terus roh yang mana gitu? Nah, roh itu adalah bensin pemirsa, bahan bakarnya. Jadi saya yang nyetir mobil ini adalah jati diri saya, jiwa saya. Mobil ini adalah raga saya, dan bensin yang ada di tangki itu adalah ruh Allah. Nah, kita gambarkan saat saya nyupir mobil, saat bensin yang ada di dalam tangki ini habis, kira-kira apa yang terjadi pemirsa? Nggak bisa jalan mobil ini, sudah nggak bisa jalan. Jadi karena bahan bakarnya habis, jadi mobilnya mati. Terus apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berdiam diri di dalam mobil? Tentunya nggak mungkin ya pemirsa. Jadi pasti saya keluar dari mobil itu, karena di dalam mobil pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti saya keluar dari mobil itu. Nah, itulah gambaran kita pemirsa. Jadi pada suatu saat bensin tadi itu habis, itu kita bisa maknai bahwa roh Allah akan dicabut sesuai dengan takdir, dengan ukurannya. Jadi mengapa manusia meninggal pada usia yang berbeda-beda? Itu kita bisa ilustrasikan bahwa setiap mobil itu diisi bensinnya beda-beda pemirsa. Jadi ada yang diisi 10 liter, ada yang 20 liter, ada yang sampai 60 liter, 70 liter. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sudah terukur, Allah yang menentukan. Jadi kalau diisi hanya 10 liter, mungkin orang itu pada usia muda sudah dipanggil Allah. Itu sudah takdirnya pemirsa. Jadi seperti itu, saat takdir kita adalah bensin kita itu sudah habis, jadi ukuran rohnya itu sudah selesai, Allah akan cabut roh itu, maka jiwa kita akan terpisah dari raga kita. Seperti ilustrasi tadi saya pemirsa ya, saat mobilnya nggak bisa bergerak lagi karena bensinnya habis, pasti saya akan keluar dari mobil itu. Nah, itu gambarannya seperti itu pemirsa. Nah,
nanti kita akan bahas lagi mengenai saya tadi dan mobil saya tadi serta bensinnya pemirsa. Jadi kalau ilustrasi mobil tadi itu kita pasti sering merawat mobil pemirsa. Sering kita cuci, kita salonin, kita poles-poles, kita beri aksesoris apalah gitu, wangi-wangian apalah gitu. Kita sering gitu, kita memelihara mobil kita, merawat mobil kita gitu. Dan kita juga sebagai Rudi tadi itu, sebagai saya adalah sering ya, kita butuh makan juga, butuh minum, butuh istirahat, mandi segala macam gitu. Jadi dalam ilustrasi itu memang yang kita urus adalah saya tadi dan mobil saya gitu. Jadi kalau bensin kita nggak pernah urus pemirsa, kita nggak bisa kita cuci bensin atau kita poles bensin kasih aksesoris, nggak bisa, karena itu ya memang nyatanya memang nggak bisa. Jadi yang kita urus adalah kita dan mobil kita, yaitu seperti itu gambarannya pemirsa. Jadi kita tidak mungkin mengkaji ruh, karena Allah sudah berfirman seperti yang tadi kita kaji itu pemirsa, bahwa ruh adalah urusan Allah. Jadi memang kita hanya dua itu yang akan kita urus di kehidupan ini, yaitu jiwa kita dan raga kita. Seperti itu pemirsa. Jadi itulah bedanya antara jiwa dan roh. Makanya kalau ada pepatah, kalau orang yang gila, hilang ingatan, itu kan kita sebut sakit jiwa pemirsa, bukan sakit roh. Jadi jiwanya orang itu yang sakit gitu pemirsa. Rumah sakit juga begitu, rumah sakit jiwa, bukan rumah sakit roh. Jadi roh itu suci pemirsa, karena itu roh itu datangnya dari Allah, yang dihembuskan oleh Allah, roh ciptaan Allah. Jadi memang roh itu suci. Yang kita harus urus adalah jiwa kita dan raga kita. Nah, raga kita ini pemirsa, semua hamba Allah pasti sudah mengurusnya, yaitu setiap hari raga kita mandiin, kita makan, kita minum, kita ke salon segala macam, semuanya raga. Jadi untuk kaum wanita mungkin merawat wajahnya, merawat kulitnya, semua pemirsa itu bukan kebanyakan ya, hampir ya semua pasti merawat raganya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah merawat atau mengurus jiwa kita pemirsa? Padahal yang akan kembali kelak menghadap Allah adalah jiwa kita. Apakah kita sudah sering memandikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, menghiasi jiwa kita, merawat jiwa kita? Nah, itu yang akan insya Allah akan kita kaji pemirsa, bertahap. Jadi memang dalam rangka mengenal jati diri ini kan kita harus berupaya sekeras mungkin pemirsa, dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengenal jati diri kita. Insya Allah kita bisa mengenal Allah. Itu memang butuh proses pemirsa. Jadi salah satunya adalah seperti yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya,
dalam upaya untuk mengenal jati diri itu adalah salah satunya kita beruzlah. Nah, saat itulah kita merenung, di antaranya yang kita bahas saat ini, yaitu merenungkan apa dan siapa diri kita sebenarnya. Gitu pemirsa. Jadi nanti masih banyak perjalanan dalam mencari jati diri kita, berupaya untuk mengenal jati diri kita. Jadi inilah di antaranya pemirsa, awal-awal kita harus mengenal dulu siapa kita. Begitu pemirsa. Jadi cukup jelas ya pemirsa mengenai jiwa dan raga tadi. Jadi dua itulah yang harus kita urus, karena yang ketiga, ruh Allah adalah urusan Allah. Jadi hanya dua itu yang kita harus rawat, kita pelihara, kita perbaiki, kita oles. Seperti mobil tadi ya pemirsa, mobil sering kita rawat, kita hias, kita bagus-bagusin, kita ya rutin lah kita cuci seperti begitu. Tapi jangan lupa kita membersihkan, merawat, memelihara jiwa kita pemirsa. Jadi jangan hanya raga saja. Nah, itu nanti pemahamannya luas sekali pemirsa. Nanti berkaitan dengan ibadah-ibadah kita yang kebanyakan dari kita hamba-hamba Allah itu ibadahnya hanya di raga pemirsa, di lahirnya. Tapi batinnya, jiwanya belum tersentuh pemirsa. Insya Allah nanti di sesi selanjutnya akan kita perlahan-perlahan pemirsa kita coba kaji satu-satu gitu. Jadi insya Allah dari jiwa kita harusnya seperti apa, ibadah jiwa itu seperti apa, ibadah yang hakikatnya, jadi batin kita gitu. Jadi tidak hanya raga yang kita upayakan, kita ibadah. Jadi jiwa kita harus ada beberapa pemirsa nanti, tapi kita nanti akan tinjau di kajian berikutnya. Hanya kita petik saja bahwa ada Allah, firman Allah yang Allah berfirman. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Gitu pemirsa. Jadi karena Allah itu subhanallah, maha suci Allah maha suci. Jadi seyogianya kalau kita menginginkan kembali di sisinya dan bisa kembali kepada Allah yang menciptakan kita, seyogianya kita senantiasa mensucikan jiwa kita. Ini hanya saya petik sedikit pemirsa. Jadi insya Allah kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi untuk sementara pada sesi ini kita sudahi dulu pemirsa. Insya Allah dengan sedikit penyampaian pemahaman ini, insya Allah bisa memberi manfaat kepada pemirsa. Insya Allah itu pemirsa, insya Allah pemirsa. Jadi ya, demikian sementara pemirsa. Terima kasih atas waktu yang telah pemirsa luangkan untuk menyimak apa yang saya sampaikan, pemahaman-pemahaman mengenai jati diri ini, siapa kita, apa kita. Jadi
Terima kasih sekali lagi, dan semoga bermanfaat untuk seluruh pemirsa, insya Allah. Dan saya pada kesempatan ini mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman yang saya sampaikan, ada beberapa pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Demikian pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.